Kamu harus nonton ini sampai selesai kalau kamu nggak mau apes seperti kita. Ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua bagi yang ingin membeli mobil second, terutama tahun tua. Perlu banget diperhatikan seperti kondisi mobilnya, kemudian kelengkapan dokumennya, kemudian juga nomor rangka dan nomor mesin. Teman-teman mesti pastiin bahwa semuanya itu legal, semuanya itu asli dan itu aman. Serta kita juga sudah bisa memprediksi atau mengestimasi kira-kira perbaikan untuk mobil tersebut itu berapa rupiah atau berapa juta atau berapa ratus ribu lah, kira-kira begitu. Kita ada sedikit cerita nih buat teman-teman, pengalaman kita pribadi, keapesan kita, kesialan kita, karena memang hari apes itu nggak ada di kalender ya. Jadi 1 bulan yang lalu, kurang lebih di tanggal 9 April 2025, seperti biasa kita cek salah satu kendaraan keluaran mobil Jepang, sedan, tahunnya tahun 2000. Mobil ini cukup banyak dimiliki oleh orang-orang, tidak terlalu aneh ya karena masih pengeluaran Jepang. Kita cek seperti biasa, kita cek kondisinya segala macam, kemudian kita pastiin nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan yang ada di BPKB, dengan yang ada di STNK, dengan yang ada di faktur jika fakturnya masih ada. Kemudian kita pastiin juga mesin masih sehat, AC dingin, atau kaki-kaki ada perlu perbaikan apa tidak. Singkat cerita, kita udah cocok sama mobil tersebut, angkanya tawar-menawar juga sudah masuk, akhirnya terjadilah transaksi itu. Kebiasaan saya, setelah transaksi pasti saya ada dokumentasi pribadi ya, untuk bukti bahwa mobil itu sudah pindah tangan selain kwitansi. Jadi ada foto serah terima segala macam, kita lampirkan, kita foto. Kemudian mobil yang sudah kita beli kita bawa pulang ke rumah. Kalau kotor kita rapihin, kalau ada yang kurang enak kita coba bikin enak biar rapi mobilnya, biar senang juga yang beli gitu. Nah, singkat cerita, lakulah mobil itu di tanggal 14 ya. Di tanggal 14 April 2025 mobil itu laku, dibeli sama customer yang lumayan jauh, domisilinya ada di Bandung. Dia datang ke rumah kita, kebetulan tidak ketemu saya langsung, tapi ketemu orang yang ada di rumah. Mereka juga ngecek dengan cara yang sama seperti yang biasa saya lakukan ketika melakukan pembelian kendaraan. Mereka ngecek kondisi mobil secara keseluruhan, ngecek nomor mesinnya, ngecek nomor rangkanya, ngecek dokumennya, segala macam, test drive juga, plus minusnya segala macam. Sampai akhirnya nego-nego harga dan kita lepas. Setelah ketemu angka yang sesuai, kita lepas mobil itu, dan juga tidak lupa kalau kita jual mobil pastinya ada foto serah terimanya juga. Singkat cerita, mobil itu mau dibayar pajak karena kebetulan posisi pajaknya off. Mau dibayar pajak, mobil dibawa ke kantor Samsat untuk perpanjangan, tapi disitulah titik keapesan atau kesialan kita dimulai. Ternyata setelah dicek oleh petugas Samsat, kebetulan Samsatnya di daerah Bandung, saya tidak perlu sebut daerah Samsat mana. Setelah dicek oleh petugas, mobil yang sudah laku atau yang pernah saya beli itu terindikasi nomor di mesin itu bukan nomor yang asli, alias bukan nomor bawaan dari pabrikan. Jadi nomor mesin itu ternyata nomor mesin yang sudah dibikin ulang atau diketrik ulang atau ditempel begitu. Kemudian baiknya, alhamdulillahnya, dokumen setelah dilakukan check up sah itu aman. BPKB-nya aman, asli, yang dikeluarkan oleh kepolisian. Kemudian STNK-nya juga asli, bukan bikinan. Kemudian nomor rangka mobil tersebut juga asli, bawaan dari pabrik. Tapi apesnya nomor mesinnya bukan nomor mesin yang asli, meskipun nomornya itu sama dengan yang ada di dokumen. Nomornya sama, tapi cetakannya itu bukan bawaan dari pabrikan lagi. Nah, singkat cerita, si konsumen saya ini nggak telepon malah langsung datang ke rumah, ingin mengembalikan unit gitu. Nah, seperti biasa lah, kalau ada komplainan kita pasti layani. Tapi kalau untuk case seperti ini, karena saya juga posisinya tidak mengetahui atau
benar-benar tidak tahu bahwa nomor itu adalah nomor mesin yang bukan nomor mesin bawaan dari pabrik. Artinya ketika saya beli dengan orang sebelumnya, itu pun saya tidak mengetahui posisinya sama sekali, bahwa nomor itu bukan nomor bawaan asli dari pabrikan. Singkat cerita, konsumen minta dipulangin. Awalnya saya bersikukuh untuk tetap pada pendirian saya bahwa saya tidak melakukan pemalsuan ya pada nomor mesin tersebut, tidak mengganti, menempel, ngetrik atau segala macam. Kita beli apa adanya begitu untuk nomor mesin, nomor rangka, dan tidak pernah dirubah sama sekali. Sampai pada akhirnya konsumen saya mencoba melakukan pendekatan lewat jalur hukum. Dan saya sempat sharing dengan beberapa teman-teman saya juga yang kebetulan berdinas di kepolisian, bahwa hal yang seperti ini memang sering kali terjadi lah. Kebetulan dia orang kepolisian di daerah Bandung juga, sering kali terjadi, dan ujung-ujungnya bakal panjang karena bakal dirunut dari siapa mobil itu dibeli, kemudian ketemu lagi yang beli itu siapa, bakalan dicari sampai dengan ketemu pelaku utamanya siapa. Dan itu bakal terus diungkit atau terus dilibatkan mobil itu lari sebelumnya atau ganti kepemilikan sebelumnya itu siapa, bakal diusut semuanya sampai ketemu sebenarnya alasan utama nomor mesin itu diganti kenapa gitu loh. Nah itu pastinya akan butuh waktu panjang dan butuh waktu yang tidak sebentar. Qadarullah, akhirnya kita mencoba untuk negosiasi dengan pembeli atau konsumen. Kita coba nego, kita coba banding, kita coba untuk selesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Karena lillahi kita tidak pernah melakukan yang namanya pemalsuan pada nomor mesin, apalagi pada dokumen. Kita beli begitu adanya, kita beli kondisinya juga seperti itu, tidak saya kurang-kurangi dan tidak kami lebih-lebihkan. Nah, singkat cerita, konsumen akhirnya mau tukar unit, tidak minta dikembalikan dananya, tukar unit dengan mobil yang serupa, yang di harga sesuai itu, atau mobil di atas itu dengan tambahan range harga tertentu. Akhirnya saya kasih mobil lain dengan tahun yang lebih muda, tipenya sama, dan beliau sepakat untuk nambah dana ke saya, dan mobil yang lama itu dikembalikan ke saya. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah buat teman-teman juga, baik itu yang bisnis jual beli mobil ataupun buat teman-teman yang lagi mencari mobil, pastiin bahwa nomor rangka dan nomor mesinnya itu aman. Pastikan bahwa itu adalah cetakan dari pabrikan meskipun nomornya itu sama. Dan jangan pernah beli meskipun nomor mesinnya atau nomor rangkanya ada hilang atau samar satu huruf. Repot. Kalau kamu siap dengan repotnya, silahkan. Tapi saya sarankan lebih baik cari kendaraan yang benar-benar nomor rangka dan nomor mesinnya itu jelas. Serta itu pastikan juga asli ya, cetakan dari pabrikan. Terus bagaimana cara mengecek keasliannya? Caranya ternyata simple juga. Saya baru belajar beberapa minggu ke belakang bahwa untuk memastikan dengan cara sederhana bahwa nomor rangka atau nomor mesin itu asli atau palsu atau bikinan, itu cukup digesek ya. Kita gesek dulu nomor rangka dan nomor mesinnya menggunakan kertas atau menggunakan lakban yang kertas. Bila mana ditemukan di situ ada huruf atau angka yang tidak lurus atau jaraknya terlalu berjauhan, atau huruf dan angkanya itu miring atau tidak lurus bawahnya ya, jadi bawah pantatnya, bukan pantatnya, kakinya. Misalnya angkanya itu angka 0, hurufnya huruf P. Jadi bawah huruf 0 dan huruf P itu mesti sama. Jika mana ada yang di bawah garis, maka itu terindikasi bahwa nomor rangka ataupun nomor mesinnya itu sudah pernah diganti atau pernah diketrik atau pernah ditempel. Karena pastinya akan tidak ada kesempurnaan dari hasil buatan ulang selain pabrik ya, gitu. Terus yang kedua,
Pastiin juga bahwa di plat di mana tempat nomor rangka dan nomor mesinnya itu tidak ada sambungan. Kalau ada sambungan patut kita curigai. Karena kalau di case yang saya alami, setelah kita teliti lebih detail, pada blok mesin di mana tempat nomor mesin itu berada, ada tempelannya. Ada di tangan itu terasa seperti dua besi yang ditempel gitu loh. Ada celahnya, ada garisnya. Nah itu terasa sekali ternyata. Nah kebodohan kami ketika membeli, kita tidak ngecek sedetail itu. Karena memang seperti yang sudah pengalaman kami, alhamdulillah semua mobil yang kami jual itu aman. Itu pasti valid begitu. Dan qadarullah, ini menjadi pelajaran juga buat kita dan juga buat teman-teman. Makanya kita share di sini biar teman-teman juga tidak kena hal serupa seperti saya. Bila mana teman-teman ada rencana ingin membeli mobil dan mengalami yang seperti itu, lebih baik jangan dibeli. Meskipun mungkin harganya menarik atau harganya murah gitu. Kecuali kalau memang si penjual sudah terang-terangan nih, mobilnya nomor mesinnya udah ketrikan, atau mobilnya nomor mesinnya ini sudah ditempel, sekarang sudah pernah turun mesin, atau sudah pernah ganti mesin baru, dan mesin lamanya masih ada. Nah itu masih dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya penjualnya menutup-nutupi, bilangnya asli segala macam, tapi ternyata setelah kita cek itu tidak asli, menurut feeling kita nggak masuk, lebih baik jangan. Begitu ceritanya teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran juga buat diri kami, dan juga jadi pelajaran, masukan, saran dari kami untuk teman-teman semua. Semoga terhindar dari kejadian atau musibah ini. Terima kasih, selamat siang.